Selamat jumpa lagi dalam mata pelajaran Proyek IPAS Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Sebelumnya kita akan melihat dulu yaitu apa ciri-ciri dari makhluk hidup. Ciri pertama yaitu bernapas. Ciri pertama yang ditunjukkan makhluk hidup adalah bernapas, baik hewan maupun tumbuhan melakukan proses ini. Proses tersebut mencakup pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air ke dalam lingkungannya. Oksigen merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup yang dimanfaatkan dalam proses pembakaran atau oksidasi. Kedua, yaitu memerlukan makanan. Makanan adalah segala bahan yang masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga atau mengatur semua proses dalam tubuh. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk sumber energi, untuk tumbuh kembang, dan untuk mengganti sel-sel yang telah rusak. Makanan juga dibutuhkan menjadi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh setelah melalui proses biologi dan kimia. Sebagian dari zat makanan tersebut kemudian melalui proses pembakaran diubah menjadi bentuk energi. Yang ketiga, ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru sebagai keturunannya guna mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya atau spesiesnya. Secara umum, proses perkembangbiakan makhluk hidup terbagi menjadi dua jenis, yaitu secara generatif ataupun secara vegetatif. Kedua proses perkembangan ini banyak dilakukan oleh hewan maupun tumbuhan. Yang keempat, ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Salah satu ciri lain dari makhluk hidup adalah makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Artinya, suatu organisme akan beranjak dari ukuran kecil hingga akhirnya tumbuh menjadi besar dan dewasa menua. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dilakukan secara alami yang dibantu oleh makanan yang dikonsumsinya. Yang kelima, yaitu bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Makhluk hidup seperti hewan dan manusia memiliki sistem gerak pada tubuhnya. Sistem gerak pada hewan dan manusia dibantu oleh adanya kerja otot dan tulang serta otak yang mengendalikan segala pergerakan tersebut. Berbeda dengan hewan dan manusia, tumbuhan dapat bergerak karena bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Ciri yang keenam yaitu peka dan memberikan respon terhadap rangsangan. Hal lain yang membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup adalah kemampuan menerima dan memberikan tanggapan terhadap suatu rangsangan. Tanggapan makhluk hidup terhadap rangsangan umumnya diperlihatkan dalam bentuk gerak. Gerak tubuh, gerak sebagian tubuh, ataupun gerak perpindahan tempat. Yang ketujuh yaitu mampu beradaptasi. Makhluk hidup adalah makhluk yang dapat melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Bentuk dari adaptasi juga dapat berupa perubahan diri makhluk hidup atau fungsi atau struktur agar sesuai atau dapat bertahan dalam kondisi lingkungan. Proses adaptasi dilakukan oleh makhluk hidup agar dapat menjaga keseimbangan tubuh hingga untuk bertahan hidup. Yang kedelapan, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ciri lain dari makhluk hidup adalah dapat mengeluarkan zat sisa yang dihasilkan oleh proses pembakaran dan metabolisme dalam tubuh.
Contoh zat sisa tersebut adalah urin, keringat, dan kotoran makan kotoran. Zat sisa perlu dikeluarkan ataupun dibuang dari tubuh untuk menjaga keseimbangan tubuh. Proses pengeluaran zat sisa pada hewan dan manusia kita sebut sebagai ekskresi. Demikian pertemuan kali ini kita bahas mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan kotor.